Sebetulnya kolagen itu tidak ada batasan usia untuk mengkonsumsinya, tapi yang perlu dipertimbangkan apakah kita perlu mengkonsumsinya atau tidak. Selamat siang, saya dengan Dr. Cindy. Saya di sini sebagai narasumber dari Aurora. Kesehatan kulit dipengaruhi oleh lifestyle, dipengaruhi juga oleh asupan nutrisi dan vitamin, kemudian usia dan juga oleh genetik. Serta paparan sehari-hari seperti sinar UV, kemudian juga radikal bebas, asap rokok, dan pola tidur. Kebutuhan kolagen pada setiap orang biasanya berbeda-beda, tergantung dari usia dan gaya hidupnya. Tapi biasanya rata-rata 5.000 mg per hari sudah cukup, kecuali dibutuhkan lebih tergantung dari usianya dan gaya hidupnya. Kolagen dibutuhkan untuk memperbaiki fungsi jaringan kulit dan sendi, selain juga pada otot jantung dan organ lainnya. Sehingga apabila kita kekurangan kolagen, biasanya akan mengalami yang paling mudah terlihat adalah aging atau penuaan dini. Dan kulit cenderung lebih kurang kenyal dan elastis. Kalau pada sendi biasanya persendian lebih mudah untuk mengalami nyeri atau radang sendi dikarenakan bantalan sendinya sudah berkurang akibat kolagen yang berkurang. Sebetulnya kolagen itu tidak ada batasan usia untuk mengkonsumsinya, tapi yang perlu dipertimbangkan apakah kita perlu mengkonsumsinya atau tidak. Dari kolagennya sendiri tidak ada efek buruk apabila dikonsumsi lebih dini. Mungkin di atas 25 atau di atas 35 tahun sudah oke. Tapi kalau kita mau minum sebelum usia itu juga tidak apa-apa karena sebagai maintenance dose. Konsumsi kolagen dipengaruhi juga selain oleh kualitas kolagen yang diminum, dipengaruhi juga oleh fungsi pencernaannya. Pencernaan itu dipengaruhi seberapa banyak kolagen yang bisa diserap oleh pencernaannya tersebut, dan dipengaruhi juga oleh usia dan gaya hidup dari orang tersebut. Saffron sendiri bersifat sebagai antioksidan kuat yang apabila dikombinasikan dengan glutathione dan vitamin C akan meningkatkan manfaat dari glutathione dan vitamin C-nya. Sehingga efeknya pada tubuh akan meningkatkan imunitas dan meningkatkan manfaat dari vitamin C-nya seperti kulit terlihat lebih cerah dan kenyal. Inulin sendiri termasuk salah satu prebiotik. Prebiotik itu adalah makanan dari probiotik. Probiotik adalah kuman baik dalam tubuh manusia. Sehingga apabila kita mengkonsumsi inulin, inulin ini akan membantu fungsi pencernaan kita. Sehingga kuman-kuman baik dalam tubuh kita akan lebih bisa hidup dan berkembang biak. Sehingga kalau kita mengkonsumsi inulin, fungsi pencernaan dan penyerapan kita akan lebih baik. Jadi apapun yang kita konsumsi setelah itu akan lebih mudah diserap oleh tubuh. Karena kolagennya akan hancur atau akan berubah bentuk apabila diminum bersama dengan air panas. Jadi sebaiknya memang tidak diminum bersama dengan air panas, jadi dengan air bersuhu normal. Bisa, tapi biasanya hanya sebatas kita campur dengan misalnya jus. Tapi kalau kita campur dengan seperti misalnya kopi atau susu atau teh, biasanya tidak dianjurkan karena justru akan mengurangi penyerapan dari minuman kolagen tersebut. Pada umumnya minuman kolagen yang dikombinasikan dengan vitamin C, glutathione, dan saffron memang akan membantu terhadap jerawat. Tetapi perlu diberi catatan pada orang-orang yang memiliki hipersensitivitas terhadap protein ikan, mungkin perlu dipantau ulang. Tapi secara umum apabila dilihat dari komposisinya yang vitamin C, glutathione, dan saffron serta inulin, itu akan membantu untuk pasien yang berjerawat karena dia memperbaiki fungsi kulit. Belum ada penelitian yang menyebutkan bahwa kolagen bisa menimbulkan ketergantungan. Biasanya kolagen justru akan memberikan manfaat kesehatan apabila dikombinasikan dengan berbagai suplemen lain seperti vitamin C atau glutathione dan antioksidan.
Sejauh ini minuman kolagen masih dipertimbangkan aman untuk dikonsumsi dan tidak ditemukan efek samping yang bermakna.